Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarafa Alif dari kelas PTIKC Angkatan 22. Kali ini saya akan membacakan materi yaitu arsitektur protokol. Yang pertama yaitu arsitektur komputer. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol internet pertama kali dirancang pada awal tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1982. Akan tetapi, protokol tersebut hanya digunakan untuk beberapa node saja dan tidak diprediksikan akan tumbuh secara global seperti saat ini. Baru pada awal tahun 1990-an mulai disadari bahwa internet mulai tumbuh ke seluruh dunia dengan pesat, sehingga mulai banyak bermunculan berbagai jenis protokol yang digunakan untuk beberapa kalangan tertentu. Pada setiap lapisan arsitektur protokol, satu protokol atau lebih diimplementasikan dalam sistem komunikasi. Masing-masing protokol menyediakan serangkaian aturan untuk pertukaran dan antar sistem. Arsitektur protokol yang sering digunakan adalah protokol TCP atau IP, atau biasa disebut Transmission Control Protocol. Arsitektur protokol yang penting lainnya adalah model OSI atau Open System Interconnection. B. Arsitektur protokol TCP/IP, yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Terdapat 5 lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antara dua komputer, yaitu yang pertama, physical layer atau lapisan fisik, merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan sebagainya. Kedua, network access layer atau biasa disebut lapisan akses jaringan, berkaitan erat dengan pertukaran data antar sistem dan jaringan. Yang ketiga, interlayer atau biasa disebut lapisan internet, prosedur yang memungkinkan data melintasi banyak jaringan yang saling terkoneksi, merupakan fungsi dari lapisan internet. Keempat, transport layer atau biasa disebut lapisan transport, mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end to bus secara handle. Dan yang terakhir, application layer atau biasa disebut lapisan aplikasi. Lapisan terakhir dalam arsitektur TCP atau IP yang berfungsi untuk mendefinisikan yang terdapat pada jaringan. C. Arsitektur model OSI layer. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Layar OSI sendiri merupakan susunan kerangka arsitektur yang diadopsi via protokol jaringan melalui 7 layer yang berbeda, yaitu yang pertama, physical layer, lapisan fisik, berkaitan dengan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, dan topologi jaringan dan pembelaan. Kedua, data link layer atau lapisan hubungan data, berkaitan dengan bit-bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada lapisan itu terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras. Yang ketiga, network layer atau biasa disebut lapisan jaringan. Header untuk paket-paket yang berisi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data pada kondisi tertentu. Layar ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Keempat, transport layer atau biasa disebut lapisan transport, berkaitan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Kelima, session layer, berkaitan dengan pendefinisian dan pembuatan, pemeliharaan, dan penghancuran koneksi. Keenam,
presentation layer atau lapisan presentasi. Berkaitan dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Dan yang terakhir, application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Adapun kelebihan dan kelemahan OSI pada layer. Kelebihannya itu yang pertama memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Kedua, membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam pemahaman. Ketiga, memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Keempat, memudahkan dalam troubleshooting. Kelima, mendorong standar interoperability antara jaringan dan piranti. Dan yang terakhir, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Adapun kelemahan yaitu yang pertama, layer IOC adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Kedua, dalam implementasi industri jarang sekali mempunyai hubungan layer ke player. Yang ketiga, protokol-protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSA atau bisa tersebar di beberapa layer. Itulah tadi demikian hasil pembacaan materi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.